Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 29 Juli 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Bapa yang dimuliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik bagi kami, memberkati hidup kami sampai dengan saat ini, sehingga kami boleh melakukan setiap tugas panggilan pelayanan kami. Dan semuanya itu karena cinta dan kasih-Mu ya Bapa. Kami membutuhkan kekuatan firman-Mu untuk menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mari berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17 di bawah perikop iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga mau melakukan dalam hidup setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah Alkitab dan ajaran iman Kristen. Alkitab adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Alkitab menuntun kita, orang-orang percaya, untuk bagaimana belajar tentang Allah. Bagaimana kasih Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Apa yang mau Allah bilang kepada kita. Ketika kita menampaki hidup ini, bayangkan ketika itu juga kita tidak berpegang pada nilai-nilai Alkitab. Kita tidak mengenal Allah. Hidup kita akan bagaimana? Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, ada pemahaman-pemahaman baru, pemahaman-pemahaman tentang kebenaran yang membuat kita belajar tentang jawaban hidup itu sendiri. Karena di dalam Alkitab ada kebenaran. Kebenaran membuat kita bisa berjalan kemana saja kita pergi tanpa kita harus takut. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa sedari kecil kita berjalan, kita mengenal kitab suci. Dan itu semua
Untuk apa? Untuk mengetahui kebenaran. Kehidupan kita terus diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita harus berhadapan dengan dunia ini. Tetapi Alkitab terus menjadi dasar untuk kita bisa merumuskan bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus melakukan tugas panggilan kita di dalam kehidupan ini. Di samping itu, tidak hanya Alkitab, ada ajaran iman di dalam kekristenan yang kita sebut dengan doktrin di dalam kekristenan. Doktrin dapat membantu kita untuk melihat siapa itu Allah. Dan itu juga tidak terlepas dari Alkitab. Kita terus berjalan di dalam kehidupan ini. Dan doktrin menolong kita, mengarahkan kita kepada pengertian yang benar terhadap Alkitab. Karena hari-hari ini juga kita bingung. Bagaimana Alkitab itu mau dinyatakan? Bagaimana Alkitab itu penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Karena yang paling penting yang menjadi dasar dalam hidup kita itu adalah Alkitab. Maka kedua hal itu sangat penting. Kita belajar tentang Allah di dalam Alkitab. Dan kita belajar tentang doktrin itu. Untuk bagaimana belajar mengarahkan diri supaya bisa memahami penuh secara baik tentang Alkitab. Maka dari itu kekasih-kekasih Tuhan, kita terus bergumul dan Roh Kudus menolong kita di dalam hidup ini. Hari-hari ini kita lupa untuk membaca, untuk mempelajari bagaimana Alkitab itu sangat penting dalam hidup kita. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kita di dalam keluarga, di dalam setiap tugas pelayanan kita, pekerjaan kita, dan di mana saja pun kita berada. Pengetahuan saja tidak cukup untuk menolong kita, tapi kitab suci mampu menolong kita untuk kita bernilai dalam hidup ini, mendidik kita bagaimana cara kita berlaku tanpa harus melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka dari itu Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, kita terus bergumul bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena cintamu yang besar, kasihmu yang besar. Engkau boleh memberkati, membuat kami terus hidup di dalam hidup kami. Hidup kami terus diberkati, dituntun dan ditolong oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu terus membimbing kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam setiap pengajaran-pengajaran hidup ini. Memberkati kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.